Takut rugi bagi ilmu gratisan, padahal makin pelit lu di medsos, makin gak ada yang mau beli produk digital lu. Kok gitu? Emang kenapa? Selamat datang di episode 5 dari playlist Organic Funneling, di mana kita akan membahas tadi tujuan tanpa menggunakan iklan berbayar. So, seperti detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Jadi, banyak banget nih para kreator pemula yang mendadak ketakutan setengah mati pas mau bikin konten edukasi mendalam. Pikiran mereka biasanya kayak gini nih. Jadi, mereka takut rugi kalau misalnya mereka membagikan ilmunya mereka secara gratis ya. Alasannya adalah mereka takut kalau ilmunya dibagikan secara gratis terlalu detail, orang nggak bakal mau beli produk premiumnya mereka, e-book atau e-course yang mereka jual. Akibatnya konten medsos mereka cuma berisi tips kulit luar yang dangkal dan juga ngebosenin. Hari ini kita akan ngebahas atau kita akan ngebantai ketakutan konyol itu, dan kita akan bahas ya tentang satu konsep yang namanya adalah paradoks informasi. Kenapa membagikan ilmu terbaik lu secara gratis justru adalah cara paling licik dan juga efektif untuk bisa membuat produk digital berbayar lu laku keras di kalangan pembeli premium gitu ya. Sama yang gue lakukan di sini gitu kan, gue selalu ngupload video gue itu semuanya super valuable ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa selain memberikan value, itu juga untuk bisa mendemonstrasikan pengetahuan gue juga, selain itu juga untuk bisa sebagai media promosi juga. Jadi kalau teman-teman takut gitu untuk membagikan ilmu, wah lu udah ketinggalan zaman banget gitu kan. Nah, untuk alasannya kenapa sih teman-teman nggak perlu takut, kita masuk ya ke lanjut ke dalam materi berikutnya, itu adalah ketakutan konyol para kreator. Mengapa menyembunyikan ilmu adalah bunuh diri di dalam bisnis digital gitu ya. Nah, di era digital hari ini, menyembunyikan ilmu atau informasi adalah cara tercepat untuk bisa membuat personal brand lu mati perlahan. Kenapa begitu? Karena yang pertama, ini alasan yang paling umum gitu ya. Yang pertama adalah informasi sekarang sudah mengalami namanya adalah komoditas. Apapun bidang keahlian lu, mulai dari coding, desain grafis, investasi saham, sampai digital marketing, semua teorinya udah berserakan secara gratis di Google. Tinggal diketik doang, tofu, mofu, bofu, apalagi personal branding, ketik di Google, selesai. Di YouTube juga udah ada, keluar semua tuh video ya kan. Terus juga di ChatGPT kan tinggal nanya gimana caranya bikin personal branding, semua beres gitu ya. Jadi menyimpan ilmu di era sekarang itu gak ada gunanya sama sekali, karena audiens bisa menemukannya di tempat lain hanya dengan beberapa ketikan jari doang. Mereka bisa nyari di handphone, di laptop, dimanapun itu mereka bisa cari semuanya gitu. Jadi gak ada gunanya lu sembunyiin ilmu lu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah audiens tidak membeli kucing dalam karung. Sebelum pembeli premium mengeluarkan uang ratusan ribu atau jutaan rupiah untuk membeli produk digital mereka butuh bukti nyata bahwa lo benar-benar tahu apa yang lo omongin. Kualitas konten gratisan lo adalah representasi langsung dari kualitas produk berbayar lo gitu ya. Jadi balik lagi ya, membagikan konten video secara gratis itu adalah bukan cuman lo berfokus untuk bisa ya kayak media promosi doang gitu, media promosi doang ya, tapi itu juga bukan lu membagikan ilmu lu secara gratisan. Enggak, itu bisa bertindak sebagai media promosi, media ilustrasi atau demonstrasi bahwa lu punya kapabilitas. Yang ketiga adalah media untuk lu bisa memberikan value gitu ya. Kenapa memberikan value ini penting? Nanti gua akan bahas di materi berikutnya gitu ya. Jadi itu ya, kalau misalnya lu simpen ilmu lu dalam-dalam ya, ini ya audiens berpikir kayak nih orang kayaknya nggak punya kapabilitas, nggak ngerti apa yang dia omongin, jadi gue nggak mau beli dari dia kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membangun fondasi kepercayaan ekstrim. Membagikan ilmu mahal secara gratis menunjukkan kapabilitas ya, tadi sama ya. Hal ini secara instan memicu peningkatan nilai EAT, expertise, authoritativeness, dan juga trustworthy. Ada EAT juga, ada experience gitu ya. Nah itu udah gue bahas sih di dalam materi gue yang kreator viral. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi bawah kalau mau belajar lebih dalam soal EAT ini gitu ya. Nah oke. Lanjut lagi, di sini ada info failure buat teman-teman. Jadi ketika lo pelit di media sosial, lo bukan sedang melindungi produk berbayar lo sedang memberitahu dunia bahwa lo nggak punya keahlian nyata untuk bisa ditawarkan atau di offer nih ke orang lain gitu ya. Jadi coba lo pikirkan, kalau konten gratis lo aja udah sangat membantu dan bisa mengubah hidup orang lain, audiens kemudian akan berpikir kayak gini, gila konten gratisnya aja sedaging ini, gimana kalau gue beli produk berbayarnya ya? Pasti bakalan jauh lebih luar biasa lagi. Ini orang gila ini mau bikin apa lagi nih next inovasinya, gue gak mau ketinggalan deh, gue mau ikutan circle-nya dia deh. Nah itu ya, itu kalau misalnya teman-teman kasih konten yang benar-benar valuable, yang benar-benar bisa ngebantuin orang gitu ya secara gratis, itu orang akan berpikir kayak gitu dan mereka gak akan perlu dipaksa untuk bisa beli gitu kan. Gak perlu ngeluarin duit iklan mahal-mahal ya kalau mereka udah berpikir kayak gitu, langsung dikasih tahu aja, abis itu langsung mereka beli sendiri ya. Inilah awal mula terjadinya penjualan tanpa paksaan kayak gitu ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah logika psikologis 3 alasan
orang kaya justru membeli setelah diberi gratisan. Ini ada perbedaannya ya. Kalau misalnya lu ngasih gratisan ke orang-orang yang kaum mendang-mending sebutannya ya. Orang-orang yang sukanya tuh gratisan doang, sebanyak apapun lo kasih, mereka nggak akan pernah bilang terima kasih. Yang ada mereka akan terus minta terus sama lo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lu ngasih free content ini itu ke orang yang kaya ya, atau orang yang benar-benar punya duit gitu ya, at least bukan kaum mendang-mending, mereka akan menghargai ya effort yang lo kasih gitu, dan juga mereka nggak akan segan-segan beli apapun yang lo beli apapun produk yang lo jual. Kenapa? Nih ada alasan psikologis ya. Kenapa orang kaya atau pembeli premium nggak pelit buat transfer uang ke lo? Meskipun lu udah bagiin banyak ilmu lu secara gratis. Jawabannya ada pada tiga pilar psikologis konsumen berikut ini. Ini ya, yang pertama adalah hukum resiprositas atau the law of reciprocity. Artinya adalah hukum timbal balik gitu ya di sini ya. According to the law of the reciprocity, when someone does something nice for you, there is a deep psychological urge to do something in return. Intinya adalah kalau orang berbuat baik sama lu gitu kan, lu ditolongin di tengah jalan gitu kan sama orang, ya masa iya lu kalau misalnya dia kenapa-napa lu nggak mau minta tolong lagi, atau misalnya dia lagi juga kenapa-napa masa lu nggak tolongin dia kan. Jadi itu the law of reciprocity gitu ya. Jadi hukum timbal balik gitu ya. Jadi orang tuh kayak ini nih ya kata-katanya. Jadi saat lu memberikan solusi nyata atas masalah mereka secara cuma-cuma lewat konten edukasi berkualitas, mereka akan merasa berhutang budi. Nah ini ya yang lu pengen bikin pada saat lu membuat kontennya secara gratis. Mereka kayak, wah gua kayak punya hutang budi ke dia nih, kalau gua sukses nanti misalnya ini gua akan bantuin dia lagi kayak gitu. Itu yang kalau misalnya lu memberikan konten lu secara gratis cuma-cuma gitu ya. Mengeluarkan uang untuk bisa membeli produk digital lu adalah cara mereka membalas nilai yang telah lo berikan. Dan juga ingat ini ya, ini ada satu quote yang gua tulis di papan tulis gua nih. Tulisannya adalah ini ya. Money is the simplest form of appreciations. Ingat ya, money is the simplest form of appreciations. Ya, di luar dari uang ini, kalau lu membantu orang lain, ada bentuk apresiasi lainnya yang bisa lo dapatkan. Entah itu brand deal, kerjasama bisnis, ya, entah itu lu lagi ngapa-ngapain ntar ditolongin sama orang, segala macam. Ada banyak apresiasi lainnya yang lu nggak tahu, yang tiba-tiba akan ngebantu lu suatu saat nanti ketika lu memberikan value itu secara gratis kayak gitu ya. Jadi jangan takut ya, jangan pelit jadi orang ya. Kalau bahasa Arabnya namanya kikir ya, pelit lah tuh lo kayak gitu. Jangan sampai lu kayak gitu ya. Yang kedua adalah efek demonstrasi kompetensi, demonstrated competence gitu ya. Audiens berduit tidak membeli janji marketing yang manis, mereka membeli kompetensi nyata. Konten gratis yang berfungsi sebagai demo produk gratis ya. Kalau misalnya teman-teman bikin produk segala macam atau teman-teman bikin software segala macam ya, konten gratis itu adalah konten untuk bisa mendemonstrasikan gitu kan. Oh, nih gue bikin software begini, oh nih gue bikin produk begini yang bisa bantu lo dari sisi seperti ini. Ya ini gue bikin konten edukasi begini gitu kan. Kalau lu beli, lu akan dapetin materinya begini. Nah itu adalah salah satu caranya untuk lo bisa mendemonstrasikan ilmu yang lo punya gitu ya, atau experience yang lo punya. Ketika mereka melihat lo memecahkan masalah rumit secara terstruktur di konten gratisan, keraguan mereka kemudian bisa jadi hilang gitu ya. Nah, habis itu yang ketiga adalah celah eksekusi atau the implementations gap. Ini adalah alasan paling krusial. Orang kaya memiliki banyak uang tapi sangat kekurangan waktu. Sebaliknya, kaum gratisan memiliki banyak waktu tapi kekurangan uang. Mereka membayar lo bukan untuk informasinya tapi untuk kecepatan dan juga kemudahan edukasi. Ingat ya, jadi kalau misalnya meskipun ya itu ntar lu banyak banget sharing konten-konten yang bentuknya adalah gratisan gitu ya. Nah tapi orang-orang kaya ini mereka nggak punya waktu untuk bisa mempelajari semuanya. Mereka butuh struktur yang jelas untuk bisa memahami semua konten-konten yang ada di dalam kursus yang teman-teman jual kayak gitu. Jadi nggak perlu takut ngasih konten-konten secara gratis. Nih gue kasih contoh konkret ya biar teman-teman ada gambaran. Ini gue jual kursus yang namanya adalah kreator viral. Gue ngasih video udah banyak banget ya, udah hampir 100-an gitu ya. Udah gue kasih video dan gue kasih itu totally semua gratis. Tapi ya di dalamnya di kreator viral ini kalau lu lihat nih ya, di dalam network graph ini nih ya, ini ada berbagai macam banget nih ya. Ini ada berbagai macam pengetahuan lagi yang luar biasa banyak lagi di dalam sini. Nah, gak mungkin juga gue bisa ngasih semuanya. Gak mungkin juga lo yang jualan produk digital itu
ilmu lu tuh bener-bener lu kasih semuanya secara gratis, nggak mungkin. Pasti akan ada lagi ilmu-ilmu baru lagi yang pop up di dalam kepala lu, akan ada lagi ilmu-ilmu lagi pada saat lu ngajar yang akan ketemu lagi, yang lu akan discover. Jadi ilmu itu unlimited, so jangan pelit, bagiin aja gitu kan, bikin orang jadi pinter, nggak ada masalah gitu kan. Dari situ nanti semakin lu bisa mendemonstrasikan apa kemampuan lo, semakin orang percaya sama lo, semakin trustnya tinggi, semakin produk digital lo akan semakin mudah untuk dijual. Jadi kayak gitu ya, nggak perlu takut gitu ya. Ini ada banyak banget ini digital marketing, ini apa, digital marketing dan personal branding juga. Terus juga di ini ngebahas juga tentang apa produk digital, ini ada segini banyak gitu ya. Ini gua aja nulis sekarang udah ada sekitar berapa ini ya, ada markdown file-nya ada 344, ada 344 materi ya, dan ini masih growing ya, mungkin 1000 kali ya kalau gua terusin lagi, gua nulis terus ini bisa 1000, nggak mungkin gue bisa apa kasih semuanya secara gratis gitu kan. Ini apa lewat video segala macam itu akan banyak banget. Makanya gue bilang ilmu it's unlimited zaman sekarang, itu udah jadi komoditas. Jadi kalau lo gitu kan ngebagiin ilmu lo, itu nggak akan bikin lo jadi tambah miskin ilmu segala macam, nggak akan orang bikin jadi nggak mau beli produk lo, malah jadi lo orang makin percaya sama lo dan lo jadi terlihat capable gitu ya. Ingat itu ya. Oke, terus habis itu berikutnya kita masuk lagi nih ke peringkat kaum mending versus orang kaya nih ya. Jadi gue bilangin lagi, tapi lo harus ngasih ya value ini ke orang yang tepat. Kalau lo ngasihnya ke orang yang nggak tepat ya percuma aja gitu kan, nanti mereka akan terus minta tanpa akan ada feedback yang dikasihin ke lu, atau tidak akan ada timbal balik di sana. Oke, jadi di sini perbedaannya ya, kaum mending dan juga kaum yang orang kaya. Yang pertama adalah penerima ilmu gratis, mengambil manfaat gratisan sebanyak mungkin lalu mencoba mempraktikkan secara otodidak demi hemat modal. Terus juga seberapapun yang lokasi mereka nggak akan bilang berterima kasih, malah minta terus gitu kan. Jadi itu kalau kaum yang gratisan. Kalau kaum yang orang kaya mengagumi kualitas materinya lalu langsung menyimpulkan bahwa lo adalah pakar terbaik di bidang ini. Lalu kemudian mereka berpikir kayak, wah nih orang nih kayaknya beda nih gitu kan, nih inovasi produknya luar biasa nih, ya udah deh gue coba deh kan beli produknya dia dan segala macam kayak gitu ya. Jadi lo harus bisa bikin orang itu tuh seperti itu. Yang kedua adalah efek reciprocity ya, sama kan itu efek timbal balik kayak gitu. Nah ini ya, membalas dengan memberikan like, share, komentar, pujian, tapi udah that's it doang. Mending kalau kayak begini. Ada juga yang kayak malah nggak ngasih apa-apa, nggak komentar apa-apa, nggak ngasih apa-apa, ya udah nonton doang habis itu udah gitu kan, terus dia dipraktekkan sendiri kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penilaian waktu versus uang. Rela menghabiskan waktu berminggu-minggu mencari tutorial gratisan menghemat uang 100.000 rupiah. Sedangkan kalau orang kaya rela membayar ratusan ribu hingga jutaan rupiah demi menghemat waktu riset mereka yang sangat berharga gitu ya. Kalau terutama kalau misalnya teman-teman jualan tools atau software, itu akan sangat membantu mereka. Mereka nggak mau cari tempat lain, maunya sama lu aja gitu kan, kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kebutuhan eksekusi, puas dengan kepingan informasi acak asal bisa jalan secara perlahan. Tapi kalau misalnya orang kaya, mereka yang penting adalah quick win gitu ya, blueprint gitu ya. Daripada mereka harus trial and error satu-satu, kalau udah ada blueprintnya, udah ada toolsnya, mereka akan rela untuk bayar gitu ya. Karena kalau orang kaya mikirnya tuh kayak gini ya, ini ada ya, misalnya kalau teman-teman jualan kursus digital gitu kan, yang ngebantu orang untuk bisa dapetin uang tambahan misalnya. Daripada gue capek-capek ya, misalnya gue mau ngedapetin duit misalnya 10 juta gitu kan, daripada gue capek-capek nge-scrolling ke internet, nyari-nyari dulu ya, nge-googling dulu segala macam bla bla bla, mendingan gue langsung beli kursusnya aja. Modal beli kursusnya berapa, habis itu dari kursusnya kan gue dapet ilmunya gue bisa pakai buat apa ngebangun berjualan lagi, misalnya berjualan produk digital segala macam. Nah dari situ, habis itu gue bisa balik modal ROI dengan sangat cepat daripada gue harus nyari-nyari dulu berjam-jam gitu. Kalau orang kaya tuh berpikirnya investasi. Kalau orang yang kayak begini ya, kaum mending udah yang penting gratisan aja dulu, coba-coba dulu segala macam kayak begitu. Mereka lebih menghargai waktu mereka daripada trial and error, mendingan langsung daripada harus apa itu tadi ya, trial and error, harus menghabiskan waktu lama untuk bisa mencoba-coba dulu kayak gitu sendiri, kayak gitu sih. Jadi itu ya, jadi balik lagi teman-teman, ini adalah level psikologisnya ya, kalau misalnya teman-teman memberikan konten gratisan kepada orang-orang yang tepat atau orang-orang yang kaya kayak gitu ya. Oke, so kita langsung aja masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itulah studi kasus nyata kreator yang sukses pakai paradoks informasi. Nah, teori memang terdengar indah, tapi mari kita bedah bukti nyatanya dari kreator-kreator yang udah membuktikan paradoks informasi ini di dunia nyata. Mereka semua punya satu kesamaan,
menghabiskan ilmu terbaik mereka secara gratisan di depan umum lalu panen cuan dari produk premium yang mereka jual gitu ya. Ini gue kasih tahu orang-orangnya siapa aja. Yang pertama ada Gary V ya, sebutan Gary V atau Gary Vaynerchuk gitu ya. Ini raja bagi-bagi ilmu gratis. Kalau lu teman-teman gitu ya masuk ke dalam channelnya dia si Gary Vaynerchuk ini, ilmunya semuanya gratis gitu ya, benar-benar kayak totally gratis luar biasa gitu ya. Dan ini itu jadi platform utamanya dia ini, terus model konten gratisnya adalah ribuan video pendek berisi strategi marketing, branding, bisnis, 100% semuanya daging tanpa ada paywallnya. Terus produk berbayarnya adalah VaynerMedia, agensi digital bernilai $300 juta ya, VaynerX, buku-buku bestseller dan keynote speaking dan seterusnya. Hasilnya adalah dari toko wine ayahnya yang omsetnya 3 juta per tahun, jadi kerajaan bisnis bernilai ratusan juta dolar, semuanya dimulai dari bagi-bagi ilmu gratis di YouTube sejak tahun 2006. Jadi si Gary Vaynerchuk ini benar-benar totally nggak pelit. Dia tahu apa, yaudah bagiin. Dia tahu apa, bagiin. Dia tahu apa, bagiin, kayak gitu ya. Tipikal orangnya. Habis itu berikutnya di sini Gary V sedang secara konsisten membagikan 99%, nggak ada yang ditutupin sama sekali, pengetahuannya secara gratis. Dia bahkan bilang, give away your best stuff. The best stuff is your executions, not your informations. Ya, jadi kasih aja semuanya itu secara gratis. Tapi yang paling, meskipun mereka dikasih gratis juga, adalah yang paling bagus. The best stuff sebenarnya adalah eksekusi dari ilmu tersebut, bukan informasi yang ada kayak gitu ya. Jadi informasi itu balik lagi udah jadi komoditas, jadi nggak perlu ditutup-tutupin gitu ya. Intinya adalah bagaimana caranya lu bisa mendemonstrasikan value yang lu punya gitu ya. Artinya yang bikin orang bayar bukan informasinya tapi eksekusi dan juga bimbingan yang ada gitu ya. Nah ini juga ya kreator yang menurut gue salah satu gue suka juga sih, namanya adalah Ali Abdel, dokter yang jadi kreator jutaan dolar gitu ya. Nah platform utamanya ya sama, itu adalah YouTube. Modelnya ada konten gratisan, tutorial produktivitas, studi tips, cara jadi YouTuber, review tools, dan semuanya gratis dan juga super simple. Produk berbayarnya ada part-time YouTuber Academy dan school community dan seterusnya gitu ya. Nah hasilnya adalah revenue dilaporkan mencapai 3 juta dolar per tahun dari produk digitalnya. Padahal semua ilmunya dasarnya sudah dibagikan di gratis di YouTube ya. Jadi dia udah sharing banyak ilmunya di YouTube, tapi tetap aja orang tetap beli dari dia kan, dari si Ali Abdal ini kayak gitu ya. Nah, Ali secara terbuka membagikan seluruh framework produktivitas dan YouTube strateginya secara gratis, tapi orang tetap bayar ribuan dolar untuk kursusnya karena mereka mau struktur, template, feedback langsung dan juga komunitas, bukan sekedar informasi. Balik lagi ya, ini adalah gimana ya, orang tuh butuh suatu tempat untuk ngumpul, butuh untuk bisa ya gimana ya, struktur dan template yang jelas, bukan cuman sekedar ya trial and error. Balik lagi, kalau yang kaum menang mending gitu kan, ya pasti mereka ya udah dah, daripada gua beli segala macam mendingan gua abisin waktu gua. Sedangkan kalau orang yang benar-benar mau sukses secara cepat itu pikirnya tuh beda bro. Orang mikir orang yang pengen sukses secara cepat gitu, itu berpikirnya investasi. Mendingan gue investasi di sini daripada gue harus cari-cari sendiri semua informasinya, kerepotan sendiri gue. Jadi kayak gitu ya. Kenapa sih tetap orang mau beli gitu kan, meskipun informasi udah diberikan secara gratis? Kalau kaum yang premium ya itu biasanya mereka pengen banget mengirit waktu mereka daripada harus melakukan trial and error. Ini juga ada Iman Ghazi dari 0 ke jutaan dolar di usia 20-an ya. Ini hampir sama dari YouTube juga dan seterusnya. Ini ya, dia Imam membagikan blueprint lengkap cara membangun agensi dari nol, tapi audisinya tetap membayar karena mereka butuh mentoring, accountability, dan jaringan yang nggak bisa mereka dapatkan dari video YouTube manapun gitu ya. Nah jadi perhatikan polanya buat teman-teman ya. Jadi ketika kreator ini tidak pernah menyembunyikan ilmu mereka justru berlomba-lomba untuk bisa memberikan yang terbaik secara gratis, dan hasilnya adalah revenue jutaan hingga ratusan juta dolar. Kalau lu masih takut bagi ilmu lu secara gratis, tanya ini ke diri lu sendiri ya. Lu mau jadi kreator yang pelit ilmu tapi nggak ada yang beli, atau kreator yang royal ilmu tapi produknya laku keras ya? Teman-teman bisa jawab sendiri gitu kan ya. Terus abis itu teman-teman pikirkan kembali apakah jalan ini jalan pelit ini adalah jalan yang teman-teman pengen ambil kayak gitu ya. Oke, so jadi ini adalah langkah aksi hari ini ya buat teman-teman untuk bisa merancang konten edukasi bernilai tinggi ya, supaya teman-teman mulai bisa menerapkan ya, membagikan ilmu-ilmu secara gratis gitu kan, untuk bisa ya mendapatkan atau mendemonstrasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang teman-teman punya, supaya orang-orang percaya dan mau beli produk digital teman-teman. Oke, jadi sini ada penjelasannya ya dari langkah 1 sampai langkah 5. Cuman biar cepat gua jelasin aja nih dari sisi gambar yang ada di sini. Oke. Jadi bagi ilmu gratisan malah bikin produk lu laku keras. Logikanya tuh seperti ini ya. Yang pertama adalah teman-teman untuk bisa bikin produk yang gratisan tapi untuk mendorong juga sales dari produk digital teman-teman, yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya adalah audit konten lu. Buka 10 konten terakhir lu di media sosial, lalu tandai mana yang isinya
cuman kulit luar doang dan mana yang isinya udah berisi daging asli gitu ya. Cari yang mana gitu kan. Kalau misalnya masih ada value yang bisa ditambahkan di sana, ya udah bikin lagi kayak gitu kan. Nah, kalau gua biasanya pada saat ini untuk bisa melakukan audit konten yang secara komprehensif, yang gua lakukan adalah gua menggunakan tools gua sendiri yang namanya adalah Makanote gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan Makanote ini gua bisa, ini toolsnya by the way gratis ya. Lu semua bisa download gratis gitu kan. Tinggal download aja, nggak perlu bayar gitu kan. Nah, ini dengan menggunakan Makanote ini gua bisa ngeklik di sini network graph dan gua bisa melihat ya, kira-kira konten mana aja sih yang menurut gua gitu value-nya masih belum ada, belum cukup. Gua bisa cari di sini gitu kan. Kira-kira kontennya misalnya di sini gua ngebahas tentang apa nih misalnya ya, risk reversal gitu kan. Di sini gua klik, nanti di sini ada juga yang disebut dimana explore note. Jadi gua pencet explore note, di sini gua bisa ngelihat ya, oh ternyata risk reversal itu gua bahas baru ini doang, dan ternyata gua masih bisa lo memberikan value lagi lebih banyak kayak gitu dan seterusnya. Makanya ini ya tools ini menurut gua ada tools yang game changing sebenarnya, tapi belum banyak orang yang tahu kayak gitu ya. Gua tuh selalu pakai ini gitu ya untuk bisa menentukan strategi konten berikutnya apa segala macam untuk bisa berjualan produk digital. Gue juga selalu pakai ini kayak gitu. Jadi gue selalu ngelihatnya tuh di gue selalu ngelihatnya dari network graph yang ada di sini gitu ya. Jadi yang mana selanjutnya konten apa yang mau gue bikin selanjutnya tuh gue selalu ngelihatnya di sini. Lalu kemudian berikutnya itu kalau misalnya kita lihat lagi ya tadi. Ini di sini kalau dari gambarnya yang pertama adalah kita melakukan audit konten. Jadi kalau buat teman-teman tipsnya adalah teman-teman bisa menggunakan ya ini ya, toolsnya adalah namanya Makanote. Itu yang pertama. Yang kedua adalah identifikasi 3 mitos industri. Ambil satu lembar kertas kosong, tuliskan 3 mitos besar atau kesalahan fatal di industri lo yang paling sering dilakukan oleh pemula. Tulis saya, intinya tulisannya problemnya apa segala macam. Sebenarnya ini teman-teman bisa ya, itu intinya adalah membreakdown satu konten menjadi konten-konten yang lebih banyak gitu ya. Ini sebenarnya ada tekniknya, namanya adalah bikin playlist dari satu konten. Nah, itu ada toolsnya. Kalau teman-teman beli kursus gua, linknya di deskripsi di bawah, itu ada namanya adalah playlist director, di mana di situ dia diinfuse sama satu konten, lalu kemudian konten itu akan berubah jadi playlist gitu kan. Nah, ini kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gua nggak perlu melakukan ini, bikin aja gitu kan, kayak masukin aja ke dalam playlist director, habis itu selesai. Tapi kalau lu mau yang mau coba pakai cara ini juga nggak masalah. Itu langkah kedua. Yang ketiga adalah bikin konten daging semua. Buat satu konten edukasi, reels, carousel atau video panjang yang membongkar salah satu mitos tersebut secara tuntas. Gunakan data, contoh nyata, dan perbandingan tabel. Jangan sisakan rahasia, berikan semua yang lo tahu ke dalam video tersebut gitu ya. Itu balik lagi untuk menunjukkan kredibilitas yang lo punya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terapkan framework garis batas gitu ya. Ini nanti gua akan jelasin di video berikutnya sih tentang framework garis batas. Bagaimana caranya kita bisa menentukan konten mana yang harus benar-benar gratis dan ada juga konten mana yang harus berbayar gitu ya. Ada distinctionsnya, ada perbedaannya yang harus potong di bagian tengah. Kalau semuanya gratis ya semua orang nanti nggak akan mau beli kursus lo gitu ya. Tapi bukan berarti lo pelit gitu ya. Ada caranya untuk bisa tetap ngasih sesuatu hal yang gratis, tapi tetap juga lo bisa dapat manfaat, orang-orang bisa tetap mau beli dari lo. Ada caranya, nanti gua akan jelasin di detailnya di episode berikutnya gitu ya. Yang kelima adalah tambahkan CTA cerdas atau call to action cerdas. Ini baru konsepnya. Kalau lo mau template siap pakai plus langkah detail, gue udah siapin di produk X gitu di bawah gitu kan, di link deskripsi di bawah. Di akhir konten jangan bilang mau tahu lebih lanjut beli course gue. Nah, ini juga salah satu yang menurut gue bisa lo lakuin ya. Caranya tuh ada banyak ya untuk bisa melakukan promosi sambil lo juga memberikan konten edukasi segala macam sambil lo memberikan value. Bisa lo memberikan CTA di akhir atau call to action di akhir. Kalau lo pengen belajar lebih lanjut segala macam, lo bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. Tapi menurut gue itu kayak udah jadul banget kalau mau pakai CTA yang model kayak gitu. Cara yang sebenarnya yang paling sekarang paling baru adalah lu merging valuable content sama yang namanya adalah soft selling. Sama yang gue lakukan sekarang ini, gue tuh sedang, selain gue memberikan lu materi kayak gini kan, memberikan lu value, gue juga sedang berjualan saat ini gitu kan. Yang gue lakukan adalah apa gitu kan, gue memberikan kayak, gue nunjukin nih ada aplikasi bagus namanya Makanote, gue ada nih caranya di kreator viral segala macam bla bla bla, ini ada playlist director yang teman-teman pakai, jadi problem di sini udah bisa langsung selesai. Dan tunjukin bahwa itu tuh benar-benar ada di dalam kursusnya. Tunjukin bahwa kursus yang lo bikin itu adalah sesuatu hal yang benar-benar bisa solving problemnya mereka. Jadi mereka oh iya juga ya kalau gue pakai ini bisa kayak begitu ya. Tapi tunjukin sesuatu hal yang beneran ya, yang kayak beneran solving problemnya mereka. Jangan lo ngada-ngada gitu ya. Itu menurut gue cara yang paling efektif. Kalau lo ngada-ngada, lo akan nanti personal branding lo jadi jelek. Tapi kalau lo beneran ya, ini
menurut gua kalau lu nulis kayak begini, nih buat gua pribadi ya, kalau lu ya nulis kayak begini, waktu lu akan habis buat nulis kayak beginian doang. Sedangkan kalau lu dengan menggunakan AI, lu akan jauh lebih cepat. Jadi lu bisa ngomong kayak begitu ke customer lu dan lu membagikan konten ini secara konten-konten lu secara gratis. Jadi orang juga bisa dapat value-nya, lu bisa demonstrate skill lu juga, dan orang-orang mau juga beli produk digital yang lu punya. Jadi kayak gitu ya. Ini caranya bagi-bagi ilmu gratisan tapi bikin produk lu jadi makin laku keras gitu ya. Sip, mungkin itu aja sih ya yang bisa gue sampein di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini balik lagi bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya banyak lagi orang-orang yang bisa dapetin manfaat dari video ini. Terus kalau teman-teman masih mau ngobrol sama gue, di situ websiteku juga di akunso.com. Kalau mau ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.